saya aja yang sebagai lawyer aja tidak dihargai gitu, apalagi bahkan pernah diajak ke hotel. Itu apa ya? Rasman dan semua itu berbintang. Nggak biasa juga saya ngajak orang mau ketemu saya di kafe-kafe. Saya selaku sekjen di Pradi, saya sampaikan bahwa intinya berkas apapun yang disampaikan untuk keluhan-keluhan terkait etik, kita akan proses. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh, ya kan? Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini Rasman terancam diadili oleh para advokat. Tahu kan advokat apa? Iya, betul, pengacara teman-teman. Dan ada juga pengacara yang speak up teman-teman. Namanya Dian ya, yang pernah bareng dengan Rasman, yang lecehkan juga ternyata ya oleh si Rasman. Nah, kita coba nanti denger dari lawyer Dian dan para pengacara yang coba melaporkan Rasman ya atas tindakannya yang semena-mena. Tahu kan video yang di-share oleh Nikita Mirzadi? Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa nonton di sini. Nah, itu tuh udah kita bahas. Yaudah, kita gak lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini sumbernya ya, dari SG Entertainment. Pesan pengacara Dian Sadida untuk Rasman pasca viral FC Rasman. Oke. Ayo, speak up. Kalau menurut saya ya, perbuatan Rasman ini yang mencoba memanfaatkan keadaan ya ke klien, itu menurut saya itu perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Kedua, itu perbuatan yang benar-benar tercela dan mencederai profesi advokat. Mencederai profesi advokat. Saya sangat setuju. Ini oknum ya, ingat oknum. Enggak semua pengacara seperti itu. Untuk menanggapi seorang Rasman ini, kalau menurut saya ya, perbuatan Rasman ini yang mencoba memanfaatkan keadaan ya ke klien, itu menurut saya itu perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Kedua, itu perbuatan yang benar-benar tercela dan mencederai profesi advokat. Karena itu memang sangat-sangat gak pantas ya yang dilakukan oleh Rasman ini. Jadi kalau menurut saya, kalau profesi advokat itu kan terkenal sebagai officium nobile ya, profesi yang mulia ya. Kalau ini malah tidak mencerminkan sama sekali gitu loh. Iyalah, bener ya, profesi advokat itu mulia sekali guys. Ngebantu orang yang kesulitan, apalagi profesi orang-orang yang tidak mengerti hukum, coba dibantu oleh para advokat buat mendapatkan keadilan. Ini kayaknya cuma si Rasman yang agak ngeri ya. Justru dia mencederai profesi advokat. Jujur saya sebagai profesi advokat sangat menyayangkan dan malu banget gitu loh ngelihat Rasman ini perbuatan seperti itu. Harusnya kan klien ini kan diberikan bantuan hukum, diberikan argumentasi hukum yang baik gitu, diberikan nasihat, solusi gitu. Ini malah diajak pacaran gitu. Pacaran? Maksudnya nalar sebagai profesi advokat itu sangat-sangat jauh ya. Tapi nggak kaget juga sih, karena kan bentar. Kok nggak kaget? Kata-kata nggak kaget, jangan-jangan sering. Nggak, ini coba salah. Ini cuma dugaan saya aja. Dia kan katanya dipecat ya dari organisasi advokat. Saya aja yang sebagai lawyer aja tidak dihargai gitu, apalagi kliennya sendiri. Saya sebagai rekan sejawatnya aja tidak dihargai ya. Kadang telepon nggak jelas gitu, nggak ada tujuan, bahkan pernah diajak ke hotel. Itu Rasman ngajak rekannya sendiri ke hotel. Rasman ini kagak bisa lihat yang bening dikit ya? Nggak, kita berpikir positif. Gak mungkin Rasman kayak gitu, gak mungkin. Mungkin kamarnya terpisah kan, ngajak ke hotel, kamarnya pisah. Nggak. Udah nggak kaget lagi gitu loh dengan kelakuan si Rasman ini. Dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan seperti itu. Jadi saya merasa tidak dihargai. Itu menurut saya perbuatan yang benar-benar keterlaluan ya.
itu nggak sopan menurut saya. Padahal saya pengacara loh, ya saya wajar lah merasa direndahkan ya, apalagi saya perempuan gitu ya. Saya justru tidak kebayang gitu loh kalau dia punya klien perempuan, saya aja sebagai lawyer aja digituin ya, apalagi kliennya yang tidak berdaya, mungkin memanfaatkan mungkin klien yang tidak bisa membayar lawyer gitu. Terus dia manfaatkan, nah itu saya sangat menyayangkan sekali gitu. Kalau di telepon itu sering banget, memang suruh datang ke hotel ini, tapi saya nggak pernah mau. Cuman ya menurut sering ini susah nih dibawa ke positif nih. Mungkin kerjaan lah, nggak mungkin Rasman aneh-aneh. Tapi susah ini. Udah keterlaluan, jadi ya saya abaikan aja. Biasanya sih kalau di telepon itu kan video call ya, misalnya Dian di mana gitu, di jalan lagi kerja gitu misalnya. Dian di mana sidang gitu. Kalau bisa datang ya ke hotel, atau biasanya dia langsung besok datang ya ke hotel ini. Itu kan nggak sopan ya. Berkali-kali loh dia seperti itu. Pesan buat Rasman, jangan pernah menciderai sebuah profesi yang terhormat ini, apalagi profesi advokat itu kan terkenal sebagai profesi yang mulia ya. Wah, Rasman. Kalau saya sih teman-teman dibilang percaya, kayaknya sih percaya ya. Karena dilihat dari tatapan Mbak ini jujur sekali gitu. Kayak punya kenangan masa buruk dengan Rasman. Lihat tatapannya kosong. Rasman ini ya, istrinya benar-benar gak punya harga diri, malah ikutan konversi pers sambil ketawa-ketawa. Saya juga bingung, kok bisa-bisanya seorang istri gak marah gitu ya, malah ikut konversi pers membela Rasman. Saya tidak tahu lah. Klarifikasi Rasman dengan perempuan bernama Diansyah. Saya sudah biasa ngajak klien bertemu di hotel. Sudah biasa. Ini susah dibawa positif ngapain gitu ke hotel ngapain. Nah, biasanya, ini maaf ya, biasanya kalau ada orang yang begini, biasanya si pengacara itu yang hubungi saya, karena ada yang fans saya juga lawyer dari Kendari, ada yang dari Makassar, ada juga dari Medan, itu saya buat tuh. Tapi tidak saya sebut fans. Misalnya lawyer SBY, lawyer Makassar, itu selalu begitu, ada tulisannya. Lah ini saya lihat tadi, Dian lawyer SBY Surabaya. Terus saya lihat kemudian ada di situ komunikasi terakhir Maret 2020, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, masuk Oktober, 7 bulan. Ini ya kan 7 bulan itu dia menceritakan masa lalu sama Abang Rasman loh Bang. Masa harus kasusnya baru terus, masih seger kayak Jadi kita bongkar nih baru-baru ini. masa harus seger terus? Itu pengalaman dia, nggak salah dong ya cerita. Apakah ini juga hanya prank karena saya seorang konten kreator? lanjut dengar. Apa nih klarifikasi Abang Rasman ya? orang-orang yang begini biasanya dia memperkenalkan diri ke saya. Dan banyak orang yang memperkenalkan ke saya sebagai lawyer. Dia bilang lawyer muda, dia jadi pengagum saya, minta bergabung. Dan orang itu saya suka dibilang, tapi saya maaf sekali. Saya sungguh nggak kenal ini orang. Seandainya anak ini lewat depan saya nggak kenal. Benar? Anjay, Jadi, sombong kali. Oke. tahu dia. Kapan pula lah saya ajak kau ke hotel untuk melakukan sesuatu yang aneh, yang melanggar agama. Selalu banyak orang yang tidak kenal sama saya, mau ketemu, mau ngobrol, ya memang saya ajak ke hotel lah. Hotel itu tempat saya komunikasi, bertemu klien, bertemu tim, membawa keluarga saya, bahkan Iklim Hakim dulu ketemunya di Grand Hyatt. Bahkan klien-klien saya yang lain juga di Grand Hyatt. Tempat saya itu ngopi Grand Hyatt, Pullman, kemudian Hotel Millennium, kemudian Hotel Mulia. Ini yang selalu saya, kalau misalnya saya lihat Abang Rasman duitnya banyak banget ya guys. Ngopi aja di hotel.
Beda, bukan di kafe lagi, ngopi di hotel. Luar biasa, kaya banget dia. Tamu saya itu agak lebih dekat ke Jakarta Pusat, itu saya arahkan dia ke Millennium. Kalau dia agak di tengah, saya arahkan ke Grand Hyatt. Kalau dia agak di ujung, itu Grand Mahakam, ya kan? Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Kalau dia di tengah, kadang-kadang ke Millennium, ke Pullman. Dan semua itu berbintang. Nggak biasa juga saya ngajak orang mau ketemu saya di kafe-kafe. Itu saya nggak pernah. Di Medan pun nggak begitu saya. Nah jadi yang begini-begini nih, Anda kan lawyer, Anda kan pengacara, Anda bilang Anda pengacara. Lah kalau Anda mengaku sebagai pengacara, terus Anda merasa keberatan Laporan dengan kata-kata saya atau percakapan saya atau rekaman, saya ajak kau ke kamar hotel untuk melakukan sesuatu, laporkan aja saya. Oh gila, ini laporan Rasman udah berapa banyak nih si Polres? dikit-dikit lapor, luar biasa. Kok begitu? Ini kau fitnah bilang-bilang pekerjaan yang mulia. Kau yang tak mulia kerja kau ini. Kau yang mulia. Nah, tapi itu tadi saya itu punya tim. Ngomong itu ada semua rekamannya, kita sudah ada. Nanti kau bukan malah pingin tenar di bahu saya, yang ada kau nanti bermasalah aku. Coba kalian koreksi diri kalian. Jadi lawyer itu kalau mau top, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu resepnya. Dan peganglah kasus-kasus yang besar. Saya ini mulai dari kasus korupsi sampai dengan pembunuhan, sampai dengan entertain dunia artis, udah semua saya pegang. Jadi kalau saya sekarang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, benar Allah menambah kemuliaan, pengaruh dan kekuasaan terhadap saya, nama besar, itu karena satu usaha kerja keras saya dan tentu berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu salah kau masuk ke sini, ya saya nggak tahu, saya sudah WA kau. Saya tanya, Anda siapa? Anda siapa? Ini nggak salah nih, Fadel nih milih pengacara kali ini nggak salah. Baik, ngerti agama, luar biasa. Pantesan Fadel terpikat ya. Kalau mau terkenal jangan begini. Saya udah WA, Anda baca, Anda nggak angkat. Saya telepon, Anda nggak angkat. Saya video call, Anda nggak angkat. Ngeri lah. Besok siapa lagi nih yang mau nabur fitnah? Apapun yang kalian lakukan, saya anggap nothing. Saya akan maju terus membela Fadel Al-Fajar Bajideh bersama dengan tim saya. Gak salah pilih Fadel. Di Malaysia, di Singapura, besok saya ke tetap saja. Day to day tim saya itu bekerja. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak usah dipercaya orang begini-gini dan tidak akan terpengaruh bagi saya. Hanya perlu saya jawab nih. Ini satu warning bagi orang-orang yang memfitnah. Semuanya saya catat. Dulu orang mengira saya tidak serius ngurusi yang namanya Dennis. Sudah bukan yang dicatat. Nah, sekarang ini ada yang namanya NM. NM kita ya berarti. Dan kita sudah siapkan strategi. Kalau Anda sebutlah saya ngajak hotel, terus Anda bilang saya merasa terhina, saya mohon maaf. Istri saya, gimana ya? Anda itu kok kayaknya nggak masuk kategori saya. Tidak masuk kategorinya. Anda GR. Baper. Anda baper. Banyak orang selalu mau bilang, ya kalau mau ketemu saya di hotel ini, memang gitu. Terus Anda lawyer. Masa Anda lawyer, saya ajak Anda Warung
Menurut gue ya teman-teman, mau itu cantik atau enggak, namanya laki kalau udah ngikutin hawa nafsu udah susah guys. Tapi di sini Rasman menjelaskan dia bukan kriteria dia, gila. Wah, kriterianya tuh seperti apa gitu? Ke warung terus saya bawa pula Anda ke warung Tegal, atau saya bawa Anda ke tempat mas, ke karaoke, atau saya bawa ke kamar melakukan sesuatu. Gila. Udahlah ya, yang gini-gini nggak akan ngaruh. Kalau mau nebeng, jangan pragmatis begini. Kalau mau terkenallah karena itu tadi kemauan yang keras, tangani dengan baik. Kayak saya ini tenang saja. Dapat ceramah nggak dia? Pikuk di Jakarta urusan Fadel, saya tetap menjalankan tugas saya di Batam, di Medan, di Malaysia, di Singapura. Kita berdiskusi terus. Cuma aneh aja. Tapi kita duga ya. Sudah ya. Kita duga juga bakal fitnah. Dan saya sudah tahu akan banyak itu nanti. Dan nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh karena saya udah bilang ke klien saya, kalau saya sudah pegang satu kasus pasti booming. Pasti viral. Kalau udah booming dan viral, macam-macam akan muncul. Kalau Rasman udah pegang satu kasus, itu pasti booming. Kayaknya kasus Vina enggak tuh. Malah memperkeruh masalah. Nanti mulai ada ketama. Maka saya bilang, kalau saya pegang, jujur cerita ke saya, jangan bohong. Gue sudah pernyataan dan tidak boleh cabut kuasa. Saya yang boleh mundur. Kenapa kalau dia berbohong? Tapi sampai hari ini saya lihat yang Fadel, keluarganya, Martin, Bintang, Pak Umar, Pak yang lain? Lupa. Pak, orang tuanya saudara Fadel Bajidin. Jadi saya harapkan sudahi fitnah keji begini dan ngajak ke hotel kan belum tentu negatif. Baper. Dari tadi akhirnya ngaku ya, ngajak ke hotel belum tentu negatif. Terus ngapain? Ya dari mana-mana udah ngajak ke hotel, pikirannya pasti baunya negatif lah sih. Ya nggak sih? Hotel buat apa sih? Buat tempat tidur. Nggak ada ceritanya hotel buat tempat nongkrong. Nongkrong juga aneh kalau nongkrong di hotel kan. Anda mau ngapain? Dan saya juga nggak ingat kapan itu. Ya, jadi sudah. Dan kalian jangan nanti satu-satu jadi masalah hukum. Itu saja dari saya, dan saya ketawa saja. Dan saya buat video ini menjadi pesan bagi semuanya, agar anda profesional. Kalau mau jadi hebat harus dengan kerja hebat. Kalau mau jadi orang kuat harus dengan kerja kuat. Nggak ada ceritanya Anda modal 25.000 rupiah terus Anda dapat 25 juta, itu nggak ada. Prinsip Salatin itu, Anda kerja besar, penghasilan besar, kerja kuat, pendapatan pasti kuat. Kerja berat, pendapatan pasti berat. Dalam pengertian income. Anda modal besar, pasti untungnya besar. Mana ada modal kecil dapat untung besar? Anda mau terkenal, ya kerja keras. Jangan pakai nebeng-nebeng nama orang. Oke? Thank you. Allahumma bila komentori. Emang salah pilih nih ya Fadel pengacara. Keras, ngerti agama, kerja keras. Keren. Dan istrinya juga kayaknya ada di belakang layar sih. Tadi mungkin saya sempat denger ya teman-teman. Entah teman-teman denger nggak suara istrinya? Kita lihat deh komentarnya. Ini press on mulu dah. Fokus ke kasus kliennya kapan? Iya juga ya. Rasman kalau press on meski ada yang kawal, kali ini salfok banget sama pengawalnya. Security perumahan kah? Dan bahkan dia dilaporkan ya oleh para pengacara ya, para advokat ya. Oh ya, ini sumbernya dari Cumi-Cumi. Pradi bersatu ambil sikap tegas untuk Rasman atas video viral Nikita Mirzani. Oke. Yang beredar ya. Jadi gini, kita sudah menyaksikan, melihat ya dari beberapa kiriman terhadap ke saya langsung ya. Jadi saya selaku sekjen di Pradi, saya sampaikan bahwa video yang seperti ini kan ini masuk etik apabila dia memang menandatangani kuasa. Artinya ada hal di mana dia memang bekerja
Tapi kalau ada sesuatu yang kemudian orientasi lain sambil bekerja, ini masuknya etik. Oh benar ini masuknya kode etik ya. Kalian pengacara kok bisa-bisanya video yang disebar Nikmir itu terus ya pengakuan Dian tadi ya. Terkait masuknya etik, itu bisa melaporkan langsung ke Peradi Bersatu. Betul nggak ini ada surat kuasa, kemudian surat kuasa itu digunakan setidaknya gini, ada surat kuasa kemudian ada personality tidak profesional di situ menyangkut etik, apalagi nih terkait hal-hal yang masuk ke pornografi ya. Jadi intinya berkas apapun yang disampaikan untuk keluhan-keluhan terkait etik, kita akan proses. Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan kalau dilihat secara apa namanya media sosial ya, tentu ini kan udah menjadi konsumsi publik. Artinya bahwa adanya satu pornografi kalau itu benar. Oleh karena itu harus diuji, dicek, dianalisa ya. Karena ini menyangkut masalah marwah daripada organisasi advokat. Ya, artinya buat klien ini kan menyangkut bagaimana kita menangani satu klien. Kalaupun ada masalah-masalah pribadi ataupun masalah-masalah khusus dengan orang lain, tentunya ini diselesaikan masing-masing. Jangan sampai ini mencuat atau ke muka publik sehingga publik menjadi bertanya-tanya apakah ini betul atau tidak, seperti itu. Sedangkan kita melihat nih udah ada videonya. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh. Iya kan? Nah, video itu untuk kepentingan apa gitu. Nah, apakah dalam rangka menjalankan kuasa atau apa gitu kan? Itu yang saya akan klarifikasi lebih jauh, ya. Intinya kita panggil. Kita panggil pastinya, kita panggil. Pengaduan dulu berproses, jangan kita terlalu jauh dulu kan. Pengaduan dulu, kita proses pengaduannya, kemudian kita lihat, kita sidangkan, apabila memang ada unsurnya, baru kita lakukan tahap-tahap selanjutnya. Oke, hanya pemanggilan dulu ya. Inilah tindak tegas dari Peradi, para Persatuan Advokat ya. Malu-maluin aja pengacara begitu, gimana mau belain orang yang minta bantuan hukum, yang ada orangnya takut, jijik, astagfirullah. Betul nih. Ya kebutuhan apa sih dari segi dia buat video kayak gitu ya. Terus dia juga emang nggak nyadar kalau emang direkam, tapi dia nyadar bilangnya itu hanya prank. Kalau udah nyadar pasti ya pakai kostum lah ya bilangnya. Ini dia nggak pakai kostum guys. Jadi ngeri juga sih kalau FCN kayak gitu. Apalagi cewek sama cowok kan, maksudnya norma itu nggak normal loh. Maksudnya ada sopan santunnya kan nggak kayak gitu ya. Pengacara sama klien teleponan tapi nggak pakai busana gitu kan, aneh gitu. Pecat aja Rasman, gak butuh pengacara seperti kura-kura ninja. Waduh, bukan saya ya Pak yang bilang ini nih ya, saya hanya membacakan komentar. Pecat aja bos, bikin malu Peradi aja. Dia lagi dah, saya gak ikutan dah, saya mau undur diri dulu karena saya takut banget sama komentar-komentar kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Saya kalau ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman, ataupun ada yang menyinggung teman-teman dan ada tingkah saya yang salah, sekali lagi saya minta maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Saya Fadli undur diri dulu. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.